Kami dari kelompok 11 Bioeksperimen dari Departemen Biologi. Introduce. This is my team. Perkenalkan, saya Gea. Perkenalkan, saya Agus. Perkenalkan, saya Hafiza. Halo, aku Liza. Perkenalkan, aku Sai. Halo, aku Frida. Hai, aku Afif. Hai, aku Danela. Aku Niko. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistematika dan keanekaragaman dengan metode jelajah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenal keanekaragaman yang ada di sekitar ITS dan mampu mempelajari serta mengidentifikasi flora dan fauna yang ditemui di sekitar lingkungan ITS. Metode jelajah yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi suatu wilayah. Hasilnya didapatkan melalui dokumentasi dan observasi. Untuk cara kerja yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu metode jelajah. Langkah yang pertama, tentukan titik sampling awal hingga akhir. Langkah yang kedua, amati flora dan fauna. Amati flora apakah termasuk pohon, herba, atau semak. Lalu amati faunanya, apakah tergolong invertebrata atau vertebrata. Langkah yang keempat yaitu identifikasi flora dan fauna yang ditemukan menggunakan buku atau sumber yang terpercaya. Langkah yang terakhir, yang kelima, tulis data yang ditemukan di tabel pengamatan. Pengamatan yang akan kami lakukan adalah pengamatan sistematika dan keanekaragaman flora dan fauna yang berada di lingkungan sekitar kampus ITS, khususnya Departemen Biologi. Fauna sendiri merupakan sekumpulan hewan yang hidup di berbagai lingkungan. Berdasarkan kepemilikan tulang belakangnya, fauna dibedakan menjadi invertebrata dan vertebrata. Flora merupakan sebutan untuk semua jenis tumbuhan yang hidup di suatu daerah tertentu. Flora sendiri apabila disandingkan dengan istilah habitus tanaman dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu pohon. Pohon merupakan tanaman yang berkayu yang mempunyai batang kokoh serta memiliki cabang yang membentuk suatu kanopi. Kemudian terdapat herba, yaitu tumbuhan yang memiliki batang tidak berkayu atau basah dan umumnya memiliki tinggi sekitar 2 meter. Kemudian yang terakhir ada semak, yaitu tumbuhan berkayu yang lebih pendek dari pohon. Untuk itu langsung saja ayo ikuti kami untuk mengamati flora dan fauna yang ada di sekitar Departemen Biologi. Yuk! Nah, di sini terdapat tanaman bunga suatu dengan nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis. Tumbuhan ini umumnya memiliki habitat di daerah subtropis maupun tropis. Tumbuhan ini memiliki morfologi yaitu hidup sendiri, memiliki daun yang berwarna hijau berbentuk menyirip dan memiliki batang yang berkayu, namun memiliki ukuran paling tinggi 2 cm sehingga tanaman bunga sepatu ini dikategorikan sebagai tumbuhan semak. Di sini ada tanaman bunga flamboyan dengan nama ilmiah Elanix regia. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di sekitar jalan ataupun di atas tanah. Tumbuhan ini bisa ditemukan di tempat manapun karena mudah untuk beradaptasi. Tumbuhan ini memiliki morfologi yaitu dengan batang pohon berkayu serta tumbuhan berbentuk bulat dan hijau. Tumbuhan ini dikategorikan sebagai tumbuhan pohon. Nah, selanjutnya terdapat pohon angsana dengan nama ilmiah Pterocarpus indicus. Tumbuhan ini umumnya dapat ditemukan di setiap daerah karena mudah untuk beradaptasi. Tumbuhan ini bisa ditemukan tumbuh di tanah liat maupun di tanah yang lembab. Tumbuhan ini memiliki batang yang berkayu dan kokoh, memiliki daun yang menyirip dan rapat, serta tumbuhan ini dikategorikan dalam pohon. Di sini terdapat tanaman lidah mertua dengan nama ilmiah Sansevieria trifasciata. Tumbuhan ini ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Tumbuhan ini memiliki ciri morfologi dengan memiliki daun yang memanjang dan menyirip dan memiliki setinggi 1 meter. Tumbuhan ini dikategorikan sebagai tanaman herba.
Selanjutnya untuk fauna terdapat fauna semut taman hitam dengan nama ilmiah Lasius niger. Kucing adalah hewan yang hidup di area pemukiman. Terus kucing berwarna fleksibel. Terus yang ketiga, kucing memiliki lompatan tinggi. Terus yang ketiga, yang keempat, lupa juga ini. Lupa ya. Kucing lupa. Yang selanjutnya yaitu kutu Jawa dengan nama ilmiah Geopeliastria. Binatang tersebut memiliki habitat yang berada di daerah tropis ataupun di daerah pesawahan. Ciri-ciri morfologinya yaitu dengan tubuh kecil yang berwarna kecoklatan atau keabuan dan memiliki paruh yang kucing, serta memiliki suara kicauan yang indah. Karena dikategorikan sebagai kelompok apes, burung kutu Jawa ini dikategorikan sebagai hewan vertebrata. Hewan selanjutnya yaitu bulan taman dengan nama ilmiah Leotes Brasica. Bulan ini memiliki habitat yang berada di daerah tropis maupun subtropis. Memiliki ciri-ciri morfologi yakni tubuh bersisik dengan berwarna coklat, hijau maupun keabu-abuan, memiliki ekor yang panjang, serta memiliki cakar dengan cengkraman yang kuat. Hewan ini termasuk dalam kategori hewan vertebrata. Kemudian untuk fauna terdapat ikan patin dengan namanya Calassius calassius. Ikan ini biasanya ditemukan di sungai atau muara sungai. Ikan ini memiliki ciri morfologi yaitu berwarna keperakan dan memiliki kepala yang relatif lebih kecil. Ikan ini termasuk dalam hewan vertebrata. Ekosistem berarti satu kesatuan dari yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup sebagai komponen biotik dan lingkungannya sebagai komponen abiotik. Salah satu contoh dari keanekaragaman ekosistem yang terjadi pada flora adalah yang ada di lingkungan ITS ya, adalah famili Agapeaceae, yakni memiliki habitat yang pada umumnya adalah di hutan hujan tropis di daerah tropis. Kemudian yang kedua adalah fauna. Di lingkungan ITS dapat dilihat terkait keanekaragaman ekosistem, yakni dari interaksi bunglon terhadap tanah, ikan patin dan ikan upah terhadap air bawah. Keanekaragaman pada tingkat gen ditandai dengan adanya variasi dalam satu spesies. Dari pengamatan fauna yang ada di lingkungan biologi ITS, didapati adanya keanekaragaman pada spesies kucing. Hal ini ditandai dengan adanya variasi warna dari spesies kucing lokal. Sedangkan dari pengamatan flora yang ada di Departemen Biologi ITS tidak didapati adanya keanekaragaman dalam jenis-jenis. Keanekaragaman spesies adalah variasi spesies dalam satu famili atau satu genus yang sama. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lingkungan biologi ITS, ditemukan keanekaragaman spesies pada tingkat flora, yaitu yang pertama pada famili Fabaceae, yaitu Song of Inti dan juga lidah mertua. Kemudian famili selanjutnya adalah Araceae, yaitu Sri Rejeki dan juga Sirih Gading. Dan yang terakhir adalah famili Fabaceae, yaitu daun angsana dan juga bunga flamboyan. Dan untuk keanekaragaman spesies pada tingkat fauna tidak ditemukan di lingkungan biologi ITS.